Yang penting, lu kebobolan 3, lu cetak 4 gol. Nah, bisa diandalin lah kalau misalnya ngelawan kayak Portugal, Spanyol masih bisa oke-oke aja. Yo, balik lagi bersama gua, Kik Vera. Nah, seperti yang kalian tahu, Prancis nih, ngelawan Maroko tadi menang guys, dengan skor 2-0. Ini skornya kayaknya flashback di 4 tahun yang lalu nih, pas mereka ketemu di semifinal. Aduh, langsung aja ya mungkin buat efisiensi waktu. Jadi kita langsung aja bahas pertandingan antara Prancis versus Maroko. Oke, di babak pertama Prancis cukup tampil agresif dan langsung mengambil inisiatif buat nyerang. Nih, ini tim tuh kayak gini harusnya. Kalau misalnya lu udah ada intensi atau niat buat jadi juara dunia kayak Messi, lu harus nyerang semuanya, pokoknya nyerang aja udah. Nggak usah mikirin lu, yang penting lu kebobolan 3, lu cetak 4 gol. Nah, itu yang jadi motivasi Prancis tuh. Nah, Maroko sebenarnya di match ini juga masih banyak ada beberapa orang juga yang masih percaya bahwa Maroko tuh bisa melakukan perlawanan. Tapi nyatanya apa guys? Ya itulah. Dia cuma bisa ngandelin Hakimi. Siapa sih yang bisa diandelin dari dia? Saibari. Aduh, Saibari cedera kan kemarin kan. Nah, kalau udah nggak ada dia, ya udah bingung jadinya. Bingung aja nih, kayak kita sekarang nih bingung dengan keadaan ini. Aduh. Nah, seperti yang kalian tahu, Maroko ini beda nih dengan Maroko 4 tahun yang lalu. Maroko 4 tahun yang lalu kan ada Hakimi, terus juga ada Boufal, Enesiri, sudah kalian tahu lah strikernya tuh kan. Terus juga si Ziyech, jadi nggak benar-benar eh cuma ngandelin Hakimi doang, tapi dia juga balance nih antara lini serang dan juga lini belakangnya. Jadi bisa diandalin lah kalau misalnya ngelawan kayak Portugal, Spanyol masih bisa oke-oke aja waktu 4 tahun yang lalu, tapi sekarang beda. Dan gua rasa dari kalian juga mungkin taunya Hakimi sama Brahim Diaz doang kan? Ya termasuk gua juga sih. Si Saibari juga kita taunya pas di event-event sekarang aja nih pas Piala Dunia. Nah, permainan Prancis menyerang dari awal itu sudah membuktikan bahwa memang Prancis sama Maroko itu beda kelas guys. Ya mungkin tadinya nih di 2022 segini, nah ini sekarang segini nih, jadi tinggi, beda nih. Seperti yang kalian tahu lah kalau misalnya Prancis tuh Mbappe, Olise, terus juga Dembele, Doué, Barcola, 5 penyerang ini nih, walaupun ya istilahnya 2 nggak main, tiga-tiganya masih bisa cetak gol guys. Dan ya kalian tahu Mbappe, Olise, Dembele kayak gimana sih di klubnya masing-masing. Seperti yang kalian tahu, Mbappe tuh mencetak gol pertama tadi dari tendangan pressing dan membuat rekor dia itu di atasnya Messi karena jumlah perolehan gol dia ini 8, nah Messi 7, jadi beda satu doang. Tapi gua rasa kalau Messi kayaknya masih bisa ngejar deh. Terus juga gol dari Dembele juga, ini salah satu pemain yang konsisten di PSG. Ini bisa membungkam Maroko dan ya menggenapkan kedudukan jadi 2-0. Jadi nggak 1-0 banget lah, biar kelihatan gitu kalau emang Prancis tuh lebih niat nyerang dan juga lebih apa ya, lebih bagus dan lebih layak aja buat menang gitu buat di match ini. Nah, terus juga untuk si kipernya, si Yasir Bono, ini dari kiper 4 tahun yang lalu tetap aja gacor nih sampai sekarang. Nah, ada salah satu momen di mana penaltinya si Mbappe ini nih Mbappe yang ini itu digagalin sama dia. Dan gua pikir ya, emang si Bono itu kayaknya emang bagus kipernya guys, karena kalau misalnya bukan dia nih di match tadi kipernya, wah gue pikir udah 4 atau 5-0 kayaknya deh. Maroko ketinggalan tuh. Beruntungnya kipernya dia, jadi cuma 2-0 doang kan. Ya bersyukurlah Maroko punya kiper bagus, walaupun pemain depannya agak kurang ya, sorry to say. Tapi kita harus mengapresiasi apa yang udah dilakuin sama Maroko. Dan Maroko menjadi wakil terakhir dari benua Afrika yang sudah gugur. Dan ya udah nggak ada lagi dari Afrika, karena kan tersisa cuma Prancis, Belgia, Spanyol, Norway, Inggris, Argentina sama Swiss, Eropa sama Amerika Latin doang. Udah sisanya nggak ada. Ya itulah yang nguasain sepak bola sekarang. Tapi emang Eropa mendominasi sih. Jadi kita tunggu aja, dan gue bakalan sering review di Kik Vera ini. Jadi buat kalian tungguin aja video-videonya, dan gue mau ucapin terima kasih buat yang udah nonton, dan see you in the next video.